Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Gracia. Hari ini kita akan sama-sama belajar tentang DNA, RNA, transkripsi mRNA, translasi protein, replikasi DNA, dan mutasi DNA. DNA merupakan polimer yang terdiri atas molekul-molekul deoksiribonukleotida yang terikat satu sama lain, sehingga membentuk rantai polinukleotida yang panjang. Deoksiribosa berasal dari gula ribosa dengan hilangnya atom oksigen, dan DNA terletak di nukleus dan juga mitokondria. DNA tersusun atas sebanyak nukleotida. Dalam satu nukleotida terdapat satu gugus gula, satu gugus fosfat, dan satu gugus basa nitrogen. Satu untai DNA berorientasi dari 5' ke 3', dan pasangannya yaitu 3' ke 5'. Dan terbentuk dari dua rantai polinukleotida yang saling berlawanan atau antiparalel. Kedua untai yang saling melilit ini membentuk struktur heliks ganda atau double helix yang berfungsi untuk memberikan stabilitas dan efisiensi dalam penyimpanan informasi genetik. Tahapan pengemasannya dimulai dari DNA yang bermuatan negatif berikatan dengan protein histon yang bermuatan positif, kemudian membentuk struktur awal yang disebut nukleosom. Nah, di setiap nukleosom tersusun atas inti oktameter histon, yaitu 2H2A, 2H2B, 2H3, dan 2H4 yang dililit oleh DNA. Tahapan pengemasannya dimulai dari DNA yang bermuatan negatif berikatan dengan protein histon yang bermuatan positif, kemudian membentuk struktur awal yang disebut nukleosom. Nah, di setiap nukleosom tersusun atas inti oktameter histon, yaitu 2H2A, 2H2B, 2H3, dan 2H4 yang dililit oleh DNA. Kemudian nukleosom distabilkan oleh histon H1 membentuk struktur yang disebut kromatosom. Nah, molekul H1 ini membantu mengikat DNA, linker, dan menjaga kerapatan antar nukleosom. Dan rangkaian nukleosom akan berbentuk seperti manik-manik pada tali, kemudian melipat menjadi serat kromatin berdiameter 30 nanometer yang kemudian membentuk loop-loop kromatin dengan panjang rata-rata sekitar 300 nanometer. Kemudian, loop-loop kromatin akan dilipat dan Yang kedua ada RNA. RNA adalah makromolekul polinukleotida berupa rantai tunggal atau ganda yang tidak berpilin. RNA banyak ditemukan pada ribosom atau sitoplasma karena keberadaannya tidak tetap dan mudah terurai. RNA merupakan polimer yang tersusun atas sejumlah nukleotida yang terdiri dari satu gugus fosfat, satu gugus gula, dan satu gugus basa nitrogen. RNA umumnya bersifat tunggal namun juga bisa ganda seperti DNA. Walaupun berantai tunggal, RNA mampu melipat dirinya karena adanya pasangan basa intrasat. RNA berfungsi sebagai perantara DNA dan protein dalam proses ekspresi gen, namun dikecualikan pada virus dan juga bakteri. Yang ketiga ada transkripsi mRNA. Jadi transkripsi adalah proses dinamis yang melibatkan interaksi spesifik antara enzim, terutama RNA polimerase dengan DNA untuk menghasilkan molekul mRNA. Nah, proses ini mengubah informasi genetik dalam DNA menjadi RNA yang kemudian dapat diterjemahkan menjadi protein. Nah, tahapan dalam transkripsi mRNA ada 3. Yang pertama, inisiasi, yang kedua, elongasi, dan yang ketiga ada terminasi. Yang keempat ada translasi protein. Jadi translasi protein adalah proses sintesis protein yang dilakukan oleh template mRNA. Nah, selama proses translasi ini, molekul asam amino dihubungkan bersama dalam bentuk rantai polipeptida membentuk protein berupa enzim, yang kemudian akan dilipat menjadi protein.
Ini adalah proses di mana ribosom sel membentuk protein. Nah, pada proses translasi protein terdapat 3 tahap. Yang pertama ada inisiasi, yang kedua ada elongasi, dan yang ketiga ada terminasi. Yang kelima ada proses replikasi DNA. Jadi replikasi DNA merupakan proses penyalinan atau penggandaan DNA untuk menghasilkan molekul DNA anak yang identik. Nah, selama replikasi, masing-masing dari 2 untai DNA induk berfungsi sebagai cetakan atau template untuk membentuk untai komplementer yang baru. Hasilnya, setiap molekul DNA yang terbentuk memiliki 1 untai induk dan 1 untai baru. Nah, konsep ini disebut semi-konservatif. Nah, jika terdapat kesalahan pada proses ini, sifat pada sel-sel anakan akan mengalami perubahan. Nah, pada replikasi DNA terdapat 3 model. Yang pertama ada semi-konservatif, di mana rantai ganda DNA lama berpisah, kemudian rantai baru disintesis masing-masing rantai DNA lama. Yang kedua ada konservatif. Nah, ini di mana rantai ganda DNA lama tidak berubah berfungsi sebagai cetakan buat DNA baru. Dan yang terakhir ada dispersif. Nah, dispersif ini beberapa bagian dari kedua rantai DNA lama digunakan sebagai cetakan DNA baru sehingga DNA lama dan baru tersebar. Nah, dalam replikasi DNA ada enzim atau protein yang terlibat. Yang pertama ada topoisomerase, helikase, SSBP atau single strand binding protein, primase, DNA polimerase 1, DNA polimerase 3, DNA polimerase alfa, polimerase delta, dan polimerase epsilon. Yang terakhir ada mutasi DNA. Jadi, mutasi DNA adalah perubahan urutan genetik atau nukleotida yang membentuk untaian DNA. Nah, mutasi DNA terbagi menjadi 2, yaitu mutasi spontan dan juga mutasi akibat induksi mutagen. Nah, mutasi spontan adalah mutasi yang terjadi akibat kesalahan replikasi DNA yang lolos dari fungsi proofreading enzim DNA polimerase dan akibat kesalahan mekanisme perbaikan. Nah, dia disebut sebagai mismatch atau ketidaksesuaian pasangan basa antara untai baru dan DNA template. Nah, jika mismatch tidak diperbaiki akan menjadi mutasi permanen pada replikasi berikutnya. Yang kedua ada mutasi akibat induksi mutagen. Nah, mutasi ini timbul karena reaksi kimia antara DNA dan mutagen menyebabkan perubahan struktur basa eksogen. Nah, ini mengubah kemampuan pasangan basa pada 1 untai DNA induk. Dan hasilnya hanya 1 molekul anak yang membawa mutasi pada replikasi pertama, namun 2 molekul cucu akan mewarisinya.